profesionalisme profesor prof. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rahmat Azazi Romantoro. Jangan lupa like, subscribe, and share. Hari ini tentunya kita akan membahas tentang supervisi pendidikan di lembaga pendidikan. Sebelum kita membahas tentang supervisi pendidikan itu sendiri, kita harus tahu tuh supervisi itu apa sih? Supervisi itu maknanya simpel ya, super dan vision gitu ya. Kalau super itu kan di atas lah ya, di atas rata-rata lah, atau di atas. Kalau vision itu melihat. Jadi supervision melihat di atas. Supervisi itu masuk dalam konteks pengawasan. Jadi supervisi masuk dalam konteks pengawasan. Kalau supervisi pendidikan artinya pengawasan-pengawasan yang dilakukan di lembaga pendidikan. Bicara tentang supervisi pendidikan, tentu kita akan mau tahu tuh tujuannya apa sih supervisi pendidikan. Yang pertama, tujuan dari supervisi pendidikan ya pastinya menciptakan sesuatu yang unggul. Ya, menciptakan sesuatu yang unggul ini tidak mudah teman-teman. Butuh hal-hal yang bersifat konkret dan komprehensif gitu ya, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik dan benar gitu. Jadi tujuannya pasti unggul ya. Kemudian optimalisasi kualitas dan kuantitas tentunya. Kalau kita mau membangun sebuah lembaga pendidikan harus ada supervisi. Fungsinya adalah mengoptimalkan kualitas dan kuantitas di lembaga pendidikan. Tujuan selanjutnya yaitu tentu meningkatkan kompetensi personal atau pribadi dan juga sosial gitu. Jadi kalau dia lembaga pendidikan pastinya dia mau meningkatkan kompetensi personal pendidikannya kan. Nah itu juga maka harus ditingkatkan terus menerus gitu. Jadi lembaga pendidikan itu secara kompetensi pribadi dia itu bagus dan sosial dia juga bagus. Itu fungsinya. Kemudian fungsinya ya tentu membantu ya, supervisor itu membantu yang disupervisi untuk bisa mencapai tujuan dan visi misi dia gitu. Jadi tujuan inti dari supervisi pendidikan ini tentu mengawasi secara komprehensif dan universal terkait dengan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, supaya pendidikan itu bisa lebih unggul, bisa lebih sukses dengan cara diawasi. Tentu kita tidak hanya berbicara tentang tujuan aja ya, tapi supervisi pendidikan ini juga membutuhkan beberapa prinsip gitu dalam lembaga pendidikan. Contoh prinsip yang utama dalam supervisi pendidikan kita harus ilmiah kawan-kawan. Kenapa ilmiah? Ya tentu prinsip ilmiah ini harus memiliki tujuan gitu ya. Setelah memiliki tujuan kita punya objek, kemudian metode dan juga nilai guna. Kira-kira dari keseluruhan itu harus ada hal yang bersifat critical gitu ya. Dalam menghasilkan hal-hal yang bersifat ilmiah dalam supervisi pendidikan tentu kita harus menemukan beberapa langkah. Langkah pertama penemuan masalah dulu. Kita harus temukan masalahnya. Kemudian kita harus rumuskan permasalahan itu gitu ya. Kemudian ada deduksi teori ya. Deduksi teori ini kita ya semacam menyatukan beberapa premis. Premis itu kemudian menjadi hal yang logik dan menjadi sebuah konklusi gitu ya. Kemudian kita kumpulkan data dan analisis data. Kemudian generalisasi kawan-kawan. Jadi semacam pengambilan kesimpulan gitu. Ini dalam konteks ilmiah ya, prinsip supervisi secara ilmiah. Ya, prinsip kedua yaitu tentu demokratis ya. Dalam membangun sebuah supervisi pendidikan ya harus ada sikap-sikap demokratis. Kebebasan, kebersamaan. Demokratis yang dimaksud di sini adalah bahwa setiap lembaga pendidikan memiliki kebebasan dalam mengembangkan pendidikannya sendiri dan ini tetap harus disupervisi. Dalam konteks ini kerjasama, feedback itu penting dalam sebuah lembaga pendidikan. Oke, prinsip selanjutnya ada juga yang disebut dengan kooperatif kerjasama ya. Supervisi ini menjadi kegiatan yang saling menguntungkan gitu ya. Ya selanjutnya tentu dalam prinsip supervisi pendidikan ada hal yang dibangun konstruktif mungkin ya. Dalam teknik-teknik supervisi pendidikan tentu pertama kita bisa tuh observasi kelas ya. Kita lihat
ke dalam kelas kegiatan belajar mengajar gitu ya, yang dilakukan oleh guru, KBM, kegiatan KBM dilakukan oleh guru. Kemudian kita rapat gitu ya, kemudian rutinitas pertemuan semacam itu, kunjungan kelas gitu, rapat rutin juga termasuk, pertemuan CKG, MGMP, sistem magang. Ya, jadi dalam teknik-teknik supervisi ada banyak sih teman-teman. Secara personal, supervisor bisa langsung bertemu kepala sekolah, kepala sekolah bisa langsung bertemu dengan guru, melihat di KBM, mengadakan rutinitas, rapat, kemudian melakukan evaluasi. Nah, di dalam supervisi ini juga menitik beratkan terhadap kemajuan lembaga pendidikan. Jadi teman-teman yang mau disupervisi, dilihat oleh kepala sekolah cara mengajar dan lain-lainnya, itu hal biasa dan itu harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kawan-kawan. Nah teman-teman, kita nggak cuma bicara tuh tentang supervisi pendidikan, prinsip, tujuan dan juga tekniknya, tapi kita bicara juga tentang problemnya apa sih gitu ya. Ini aspek fenomenologis yang harus selalu kita bahas teman-teman. Yang pertama, kalau saya lihat sih sebenarnya lebih kepada profesionalitas gitu ya, supervisor. Teman-teman, gimana caranya negara kita akan maju, lembaga pendidikan kita mau maju, kalau supervisornya bisa disuap lah, dia datang dikasih makan, dikasih minum, udah langsung A semua. Ini salah satu kinerja yang saya bilang tidak profesional, dan itu masih banyak yang terjadi kawan-kawan. Maka caranya adalah seperti apa ya, peningkatan diri supervisor. Ada asesmen yang lebih asesmen yang lebih detail sehingga pemilihan menjadi supervisor agak sedikit sulit ya, tidak hanya berbasis relasi gitu, tapi juga berdasarkan kompetensi, dan ini harus dilakukan. Profesionalitas supervisor. Oke, itu problem kita yang pertama. Yang kedua, problem kita adalah cek ke pengawasannya ya, orang yang diawasi itu ya, kepala sekolah, guru ya, kadang itu juga menjadi problem tersendiri. Gak semua orang bisa menerima perubahan. Dengan konsep supervisi ini tentu beberapa orang yang merasa ideal ya tidak akan mau disupervisi gitu. Dan yang ketiga, problemnya tindak lanjutnya gitu. Saya jarang menemukan tuh ada supervisor yang ketika disupervisi setelah itu ada tindakan lanjut, dibikin gitu beberapa step atau mapping gitu, proses supervisi setelah supervisi kira-kira menghasilkan apa gitu teman-teman, ada nggak impactnya gitu ya, ada nggak konklusi yang dihasilkan terhadap supervisi itu. Kalau nggak ada ya sia-sia kan lembaga pendidikannya. Dan secara birokratis pendidikan kita akan selalu seperti itu. Adanya supervisi pendidikan tidak mampu merubah mindset sekolah menjadi lebih unggul, atau merubah secara praktek sekolah akan menjadi lebih unggul. Oke teman-teman, sepertinya itu tuh hal-hal yang berkaitan dengan supervisi pendidikan. Saya kira kita bisa sharing and discuss bareng. Jangan lupa discuss pertanyaan Anda di kolom komentar. Kita diskusi bareng. Lembaga pendidikan itu harus disupervisi secara ketat kawan-kawan dengan menggunakan standar nasional pendidikan. Supervisi pendidikan ini juga mengharuskan kita untuk belajar dan berorientasi, memiliki orientasi terhadap undang-undang yang sudah dibuat nomor 20 tahun 2003 ya kan, tentang supervisi pendidikan dan standar nasional pendidikan. Dari 8 standar nasional pendidikan yang kita harus telaah lagi nanti, ya supervisi pendidikan itu sendiri secara fundamental harus sudah baik. Teman-teman, bagi teman-teman yang mau discuss dan sharing, boleh isi kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe and share ya, biar kita bisa dapat ilmu bareng. Terima kasih, dosen Miss Queen. Mantap.